Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah raya hari Minggu. Di hari yang indah ini kita mau bersatu hati, kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Mari sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian hormat kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang memuji Engkau Tuhan, kami boleh disegarkan Tuhan. Kami boleh Tuhan mengalami Engkau ya Tuhan Yesus. Selawatan Tuhan terjadi buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan, layakan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Engkau melebihi apapun Tuhan. Engkau indah, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Ikarabaya shedere. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan, perkasa, Engkau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami datang hari ini Tuhan, kami mau membawa segala doa-doa kami ke hadapan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang mendengar dari surga Tuhan, dan Engkau menjawab ya Tuhan setiap seruan doa kami Tuhan. Kami bawa ya Tuhan hari ini Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih sayang-Mu yang besar Tuhan melingkupi bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan negeri kami Tuhan dari segala macam hal-hal yang jahat Tuhan, pulihkan Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan Tuhan.
Oh Tuhan, Engkau yang jamah Tuhan, bangsa kami Tuhan, para pemimpin negeri kami Tuhan, khususnya presiden, wakil presiden Tuhan. Engkau yang jamah Tuhan, Engkau yang pulihkan Tuhan, Engkau yang beri hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa dalam doa Tuhan untuk gereja-gerejamu Tuhan, biar ada kesatuan hati untuk setiap gerejamu Tuhan, setiap umatmu Tuhan di negeri ini Tuhan, biar ada kesatuan hati Tuhan, merendahkan diri mencari wajahmu Tuhan Yesus, biar negeri ini juga boleh dipulihkan Tuhan melalui doa daripada umatmu yang merendahkan diri ya Tuhan. Kami bawa Tuhan untuk gembala sidang kami, gembala pembina kami Bapak Niko Nyotoro Harjo Tuhan, berserta kepala wakilnya Tuhan. Engkau berkati hambamu Tuhan, Engkau yang membuat hambamu Tuhan semakin hari Tuhan semakin intim dengan Engkau Tuhan, semakin mengerti isi hatimu Tuhan. Engkau yang pakai kau urapi hambamu Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanannya Tuhan. Tuhan, kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk gembala rayon kami Bapak Budianto Totong ya Tuhan. Kiranya Tuhan damai sejahtera Tuhan juga mengalir atas kehidupan daripada hambamu Tuhan, pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, visi yang daripada Engkau Tuhan Yesus boleh menyertai kehidupannya ya Tuhan Yesus. Tuntunanmu Tuhan senantiasa ada untuk hambamu ini Tuhan Yesus. Biar roh takut akan Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan, biar integritas Tuhan ada ya Tuhan di dalam kehidupan hambamu Tuhan, sehingga mengalir buat setiap cabang-cabang yang ada ya Tuhan. Juga untuk cabang kami terutama di GBI Care Fluid Tuhan, untuk hambamu Bapak Aziz Gozali Tuhan, kami berdoa juga untuk berserta wakilnya Tuhan Yesus dan keluarga besar ya Tuhan daripada hambamu ini Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang besar Tuhan melingkupi Tuhan, pewahyuan daripada Engkau terus mengalir Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan terus mengalir Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan di GBI Care Fluid Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang kekurangan dalam hal keuangan Tuhan pulihkan. Kami percaya Engkau adalah gembala kami Tuhan. Kami tahu kami tak akan pernah kekurangan Tuhan. Engkau yang pulihkan mereka yang bergumul dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan jawab ya Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar ya Tuhan. Mereka yang butuhkan Tuhan, jawaban Tuhan dalam segala pergumulan mereka Tuhan, Engkau jawab ya Tuhan sesuai waktu-Mu Tuhan. Berikan kesegaran Tuhan untuk umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan damai-Mu Tuhan melingkupi umat-Mu Tuhan. Sejahtera Tuhan ada atas umat-Mu Tuhan. Sejahtera Tuhan turun Tuhan buat umat-Mu Tuhan, buat para pengerja Tuhan, buat para pelayan-Mu Tuhan. Roh yang baru ya Tuhan, hati yang baru Tuhan curahkan ya Tuhan. Di tahun integritas ini Tuhan, biarlah api kami semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya.
1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak Imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur padamu, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi. Saudara, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sama-sama naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita panggil Dia ya Aba, ya Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Katakan sungguh besar.
besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi, dengan sungguh-sungguh lagi katakan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu.
Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Care Laguna Pluit yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pasti akan sangat memberkati dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi dalam pertumbuhan iman kita. Mari sebelumnya kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena kami percaya Tuhan memberkati kami sampai dengan hari ini sehingga kami boleh punya kesempatan untuk kembali merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, suci kuduskan lidah bibirnya dan perkataannya supaya menjadi berkat, dan apa yang disampaikan adalah perkataan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan saja yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan semuanya diberkati Tuhan, diberikan pewahyuan, pengilhaman, bahkan diiluminasikan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan. Biarlah benih-benih ilahi itu boleh bertumbuh, berkembang, berbuah, dan berdampak dalam kehidupan mereka secara pribadi dan juga jadi berkat buat orang lain. Bila ada kuasa roh jahat, roh iblis Tuhan yang mencoba mengganggu, mengambil benih-benih ilahi kebenaran firman Tuhan ini, kami tolak kuasa iblis tersebut Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Biar hanya otoritas Roh Kudus-Mu yang beracara Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua, Shalom, salam sehati, salam integritas, dan salam sehat buat kita semua. Karena kita percaya sampai dengan hari ini kita ada, semua itu karena penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita masih boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan suatu kebenaran, suatu tema, yaitu berbicara andalkan Tuhan. Jadi tema firman Tuhan kali ini saya ingin memberikan bicara tentang andalkan Tuhan yang saya ambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Nanti akan dilanjutkan dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Saya yakin dan pasti banyak dari saudara-saudara semua yang sudah sering membaca kedua kitab tersebut. Tetapi biarlah ini semuanya kita mau belajar bersama-sama sehingga ada suatu kebenaran yang baru yang boleh kita terima. Mungkin kita diteguhkan kembali, kita ditegur, kita dikuatkan, dan kita dinasehatkan daripada kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita mau merenungkan tema kebenaran firman Tuhan ini dengan temanya andalkan Tuhan. Kenapa saya mengangkat andalkan Tuhan? Ya, terlebih lagi di tengah-tengah pandemi ini banyak manusia yang awalnya punya rancangan atau punya rencana bahwa ketika tidak terjadi pandemi, mungkin kita punya rancangan-rancangan yang lain yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin di tahun 2019 kita sudah punya planning A, B, sampai dengan Z. Ya, tetapi ketika di tahun 2020, khususnya di bulan Maret, ketika Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Indonesia terkena dampak daripada pandemi COVID-19, di situ semua rencana kita berubah karena kita masuk ke dalam yang namanya new normal. Nah, disinilah saya ingin berkata bahwa setiap rencana yang terjadi dalam setiap kehidupan kita bisa saja berubah. Setiap prediksi, setiap ramalan yang mungkin bisa manusia berikan, itu semuanya tidak bisa terjadi secara utuh. Atau saya mau katakan, semua prediksi dan ramalan itu tidak mungkin bisa terjadi 100%. Tetapi ketika kita mau melibatkan Tuhan, apa yang kita rencanakan itu pasti akan mendapatkan suatu jalan yang baik untuk kita mencapainya. Ya, jadi banyak sekali orang merencanakan rencana ke depan. Terlebih lagi ketika mungkin kita masih tahun 2019, 2020 saya akan lakukan A, B, sampai dengan Z. Tahun 2021 saya ingin mencapai target A sampai dengan Z. Kita punya rencana dari A sampai dengan Z. Tapi nyatanya ketika pandemi ini terjadi sudah 1 tahun lebih dari 2020 Maret sampai dengan hari ini pandemi belum berakhir. Bahkan banyak negara-negara yang tadinya sudah terbebas dari COVID-19, mereka sekarang terkena gelombang yang kedua ataupun gelombang yang ketiga. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini selesai. Tapi kita tahu dan percaya ketika kita mau melibatkan Tuhan, setiap rencana yang kita rencangkan itu pasti akan terjadi sesuai dengan rancangannya Tuhan. Makanya di sini saya ingin mengatakan atau saya ingin membawa tema firman Tuhan berbicara andalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kita harus belajar dari masa-masa yang telah lalu yang kita lewati. Setiap kebaikan, setiap
peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu adalah ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka untuk kedepannya pun kita harus mengikut sertakan Tuhan atau melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi Yakobus dan Yeremia ini kita akan kupas dalam satu garis besarnya, itu berbicara andalkan Tuhan. Nah, mari kita sama-sama buka dalam Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan dengan perikopnya berjudul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Nah, perikopnya saja sudah jelas ya. LAI memberikan perikopnya judulnya Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Ini sudah menjadi suatu kesimpulan yang baik banget bahwa jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam kita merencanakan masa depan kita. Ya, seperti halnya saya dengan istri saya pun ketika kami berpacaran, ya, ketika kami saling mengenal satu dengan yang lain untuk masuk dalam jenjang pernikahan, sebelumnya kami sudah bertanya atau kita berdiskusi apa sih yang menjadi visimu dan visiku dalam kehidupan kita. Baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kehidupan berkeluarga nantinya. Jadi mungkin agak aneh ya, kok orang pacaran kok yang ditanya malah visi hidup. Bukannya ditanya bagaimana ini dan itunya, tapi yang pertama saya tanyakan itu bicara visi hidupnya. Apa sih yang menjadi visi hidupnya? Karena ini penting. Orang yang punya visi hidup ke depan pasti punya planning ke depannya, punya rencana. Bukan orang yang hidupnya ngalir gitu aja. Tetapi ketika kita punya visi, ketika kita punya rencana, kita harus bisa melibatkan Tuhan di dalamnya. Kenapa? Karena yang membuat segala sesuatu berhasil dalam kehidupan kita itu hanya Tuhan. Wah, saya langsung kasih konklusi aja nih. Tapi nggak apa-apa. Supaya kita bisa fokus bahwa firman Tuhan ini berbicara bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kita akan melihat dari segala aspek tersebut. Ya, kita lihat dalam ayat 13. Di situ dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Di sini Yakobus ingin memberikan kepada kita atau mendesak kita, jangan kita menjadi orang yang ada dalam kalimat tersebut. Jadi orang seperti apa sih dalam kalimat tersebut? Kalau kita lihat kembali dalam pernyataannya, hari ini atau besok, ini udah suatu kata pasti ya. Kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami tinggal setahun, ada waktunya, 1 tahun. Kami mau berdagang yang dilakukan dan mendapat untung, targetnya. Nah, di sini ingin mengatakan kepada kita bahwa Yakobus mendesak kita, janganlah kita menjadi manusia yang memiliki sikap terlalu percaya diri. Over pede, over confident. Jangan menjadi orang yang terlalu percaya diri. Tapi mungkin ada yang berkata, Pak, kan percaya diri itu bagus. Yes, saya katakan benar. Orang percaya itu harus percaya diri. Orang percaya harus memiliki kepercayaan diri dalam dirinya. Tetapi bukan terlalu percaya diri. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti punya dampak negatif. Kalau kita coba melakukan segala sesuatu itu over, pasti dilihat juga nggak enak. Tapi harus selaras. Harus berirama, harus sesuai. Coba kalau kita main musik, tetapi yang main gitar terlalu overacting, mainnya wah jadi nggak karu-karuan. Didengar musiknya juga, jadi nggak enak nih. Kok cuma suara gitar doang yang dominan? Kan nggak enak. Jadi segala sesuatu yang terlalu atau yang berlebihan itu tidak baik. Kenapa? Ya kalau dalam sisi positif ataupun negatifnya kalau kita terlalu percaya diri, ya, ketika apa yang kita rencanakan itu gagal, itu akan mengganggu kejiwaan dan psikologi kita. Kenapa saya katakan itu? Ketika kita merencanakan 2020 dan 2021, saya akan melakukan A sampai dengan Z, tapi nyatanya semuanya gagal total. Bisa saja kita depresi, bisa saja kita kecewa, bisa saja kita kehilangan harapan, bisa saja kita menyalahkan orang lain, pasangan kita, keluarga kita, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Padahal dari awal kita tidak melibatkan Tuhan. Tapi ketika semuanya gagal total, kita menyalahkan Tuhan. Ini yang seringkali terjadi. Sama seperti halnya saya waktu tahun 2019, saya bersyukur banget di akhir tahun 2019, saya diberikan atau dikaruniai seorang putri yang cantik. Yang namanya Alexa.
Saya bersuka cita, istri saya pun bersuka cita. Tapi siapa yang menyangka di tanggal 1 Januari 2020 terjadi banjir besar di Jakarta. Kami yang berpikir sebelum anak kami lahir, kami harus ada kendaraan untuk membawa anak kami kemana, akan ke dokter, atau dia tiba-tiba sakit. Jadi kami bisa sigap membawa dia ke dokter untuk membawa dia vaksin. Dan juga membawa dia mendapatkan hiburan jalan-jalan. Tapi nyatanya di tahun 2020 terjadi banjir besar. Mobil kami terkena banjir dan akhirnya mobil itu harus kami lepaskan. Barang-barang kami banyak yang rusak, banyak yang hilang juga. Kalau saya tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, kalau saya tidak mengandalkan Tuhan dan terlalu overfede, terlalu percaya diri, terlalu merancangkan bahwa rencana itu harus sempurna apa adanya, bisa saja saya depresi, bisa saja saya kecewa, bisa saja saya menyalahkan Tuhan. Tapi ketika saya mau melibatkan Tuhan di dalamnya, saya percaya pasti ada maksud Tuhan di belakang itu semua. Jadi Pak Yakobus ingin mengatakan kepada kita, janganlah engkau menjadi orang yang terlalu percaya diri. Mari libatkan Tuhan. Kenapa? Ketika apa yang kita rencanakan ternyata, berhasil. Rencana kita sukses. Rancangan kita menjadi rancangan yang hebat dan kita berhasil meraihnya. Kita bisa menjadi orang yang sombong ataupun congkak. Bahkan kita bisa berkata, ya ini kan hasil usaha gue. Ini kan apa yang saya lakukan, ini bukan, nggak ada campur tangannya Tuhan. Ini semuanya murni apa yang saya usahakan. Bisa bicara begitu kalau orang terlalu percaya diri. Karena merasa dirinya mampu, merasa dirinya tuh hebat. Sehingga dia mengatakan, ya memang manusia semuanya bisa berhasil. Toh orang yang tidak percaya pun, kita bisa bicara, mereka yang nggak percaya saja mereka bisa sukses, mereka bisa diberkati tanpa Tuhan. Nah inilah orang yang overfede. Ini sangat berbahaya kalau kita menjadi orang percaya yang overfede. Ayat selanjutnya, di ayat yang ke-14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Yakobus melanjutkan lagi, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Kamu nggak tahu, nggak buru-buru besok ya. Apalagi kita merancangkan 1 tahun depan, kita nggak pernah tahu tahun depan akan terjadi apa. Kita nggak pernah tahu nih pandemi akan berakhirnya kapan. Kita maunya tahun depan udah selesai nih pandemi. Ya, sekalipun harus terus melaksanakan new normal, nggak apa-apa. Yang penting pandemi sudah selesai tahun depan. Itu rencana kita. Atau ada yang mengatakan sampai 2024, itu semuanya rencana manusia, itu semuanya prediksi ataupun ramalan manusia. Tetapi saya mau katakan, kita saja nggak tahu apa yang terjadi besok, boro-boro besok. 1 jam ke depan kita nggak pernah tahu. 1 menit ke depan kita nggak pernah tahu. Nggak usah 1 menit, 1 detik pun kita tidak pernah tahu. Makanya 1 detik itu sangat berharga buat manusia. Karena waktu 1 detik itu sangat berharga. Ya, simpelnya kalau saya pulang kantor, kadang-kadang saya karena saking lelahnya, kadang saking letihnya, kadang saya sambil ngantuk bawa motor, 1 detik saja mata saya terpejam, ceritanya akan beda. Artinya, memang kita nggak pernah tahu 1 detik ke depan, makanya kita mau libatkan Tuhan. Sehingga 1 detik demi 1 detik, Tuhan akan menuntun langkah kita. Dan memberikan keselamatan. Jadi, Yakobus mengingatkan kepada kita, siapa kita ini? Yang ingin berkata bahwa besok saya akan melakukan ini dan itu dan semuanya berhasil. Nggak bisa kita bicara seperti itu. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, kalau kita mau menjadi orang-orang yang menang, kalau kita mau keluar dari pandemi ini, mari kita mau libatkan Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Pentakosta. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saya yakin dan percaya kita sehat sampai hari ini pun itu semua karena kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi Yakobus ingin mengatakan kepada kita, kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di depan. Kita bisa bercerita tentang masa lalu kita bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan di masa lalu kita. Yang kita bisa lakukan untuk masa depan apa? Kita mengimani. Merencanakan, memiliki keinginan, memiliki goal, memiliki visi, itu baik. Tapi sekali lagi, mari kita mau libatkan Tuhan, andalkan Tuhan di dalamnya. Ayat selanjutnya, ayat 15.
Sebenarnya kamu harus berkata. Nah, ini Yakobus menegaskan, seharusnya kamu tuh berkata demikian. Jika Tuhan mengkehendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kita garis bawahi, jika Tuhan mengkehendaki. Jadi seharusnya kita sebagai orang percaya, kita berkata bahwa jika Tuhan berkehendak, saya akan berbuat ini dan itu. Dan kalau kita mengingat apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, ketika dia bergumul antara dia harus menerima cawan murka Tuhan, menanggung dosa seluruh umat manusia di atas kayu salib, atau dia harus lari dari itu semua. Tapi Tuhan Yesus berdoa dengan suatu penutup yang sangat baik dan sangat harus kita ikuti, yaitu apa? Jika Tuhan berkenan, jika Bapa berkenan, lalukanlah cawan ini. Jadi jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mengkehendaki, kalau Tuhan tidak mengkehendaki, ya sudah, saya akan lakukan. Jadi lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Apa yang kita harapkan, serahkan semuanya sama Tuhan. Jika Tuhan mengkehendaki. Bahkan dalam terjemahan lama, ya, saya unik ketika saya membaca Alkitab terjemahan lama di ayat yang sama di Yakobus 4 ayat 15 ini, bunyinya demikian. Jika Tuhan mengkehendaki, ya, tapi dengan tema yang dengan perkataan yang berbeda. Dalam terjemahan lama, demikian firman Tuhan, melainkan patutlah kamu berkata. Jadi melainkan patutlah, selayaknya lah kamu berkata. Patutlah kamu berkata, insya Allah kita akan hidup membuat ini dan itu. Insya Allah kita akan membuat ini dan itu. Itu dalam terjemahan lama. Ketika saya coba mengerti atau belajar sedikit saja tentang apa sih arti insya Allah, di dalam KBBI memang memiliki arti ungkapan yang digunakan untuk menyatakan harapan atau janji yang belum tentu dipenuhi. Dalam arti lain, jika Allah mengizinkan. Jika Allah mengizinkan, kan sama, setara dengan jika Allah mengkehendaki, jika Tuhan mengkehendaki. Ya. Dan kata insya Allah ini memang banyak sekali dipakai oleh saudara sepupu kita. Bahkan dalam kitab mereka ditulis dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24, demikian yang tertulis di sana, yaitu, dan janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu, aku akan melakukannya besok, kecuali jika Allah mengkehendaki, atau mengucapkan insya Allah. Jadi kalau kita lihat surat yang tertulis dalam kitab tersebut hampir mirip dengan Yakobus 4 ayat 15. Jika Tuhan mengkehendaki apa yang kita lakukan besok. Nah, ini ingin menegaskan kepada kita bahwa semua umat manusia harusnya tahu kuasa itu hanya ada di tangan Tuhan. Rahasia misteri esok atau masa depan itu adalah rahasia misterinya Tuhan. Bukan misterinya, bukan yang harus diketahui oleh manusia. Kalau kita tahu itu, kita bersyukur banget kita diingatkan sama Tuhan apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi dengan segala sesuatu yang diramalkan, segala sesuatu yang diprediksi oleh manusia, oleh orang pintar sekalipun, saya mau katakan, janganlah kita mengamininya. Sekalipun mungkin, banyak yang terjadi kok. Iya, banyak yang terjadi. Kenapa? Karena tersugesti sampai akhirnya itu terjadi. Jadi sebenarnya ramalannya itu nggak benar. Tetapi karena kita tersugesti dengan ramalan itu, maka ramalan itu terjadi dalam kehidupan kita. Makanya, libatkanlah Tuhan sehingga kita jadi orang yang waras. Ya. Jangan kita terlalu over pede, tapi mari berkata dengan jujur dalam hati kita, dalam hidup kita, jika Tuhan mengkehendaki. Artinya di sini saya ingin mengingatkan kepada kita, carilah apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ketika engkau tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, lakukanlah. Amin. Jadi kalau kamu tahu apa yang Tuhan berkenan dalam hidupmu, lakukanlah. Sehingga kita nggak akan pernah kecewa kok untuk menjalani masa depan kita. Karena kan jelas firman-Nya berkata bahwa masa depan Tuhan itu penuh indah dan penuh pengharapan. Rancangan Tuhan itu indah, penuh dengan harapan. Amin. Ya. Jadi ayat ini ingin menegaskan kepada kita untuk Yakobus mengajak kepada semua orang percaya untuk melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan karena kita nggak yakin atau bukan karena kita nggak percaya diri, tetapi mari kita mau libatkan Tuhan sebagai tindakan iman kita. Di ayat 16 dikatakan, tetapi
Sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, ini jelas sekali ketika orang terlalu percaya diri, ketika orang terlalu memegahkan dirinya, engkau menjadi salah di mata Tuhan. Ketika engkau terlalu mengandalkan kekuatanmu, engkau menjadi orang yang congkak. Saya katakan di awal tadi, ketika apa yang kita rencanakan di depan kita itu semuanya terjadi berhasil, kita menjadi orang yang sukses sesuai dengan rencana ataupun sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita bisa menjadi orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang mengandalkan dirinya bahwa dia mampu tanpa Tuhan. Inilah yang salah di mata Tuhan. Ketika kita bermegah dengan kekuatan kita. Nah, jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang sombong. Orang-orang yang angkuh. Ingat ya, orang yang sombong itu cirinya gampang. Dia gampang membual. Ya, gampang mengumbar kata-kata tanpa dipikirkan. Nah, itulah orang sombong. Asal bicara aja, asal mangap. Orang bilang ya, tong kosong bunyi nyaring bunyinya. Ya. Dan di ayat yang terakhir dari Yakobus 4 ini, kita baca sama-sama. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saya katakan kembali lagi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Maka dari itu Yakobus ingin mengatakan kepada kita, mari kita mau introspeksi diri kita dan melakukan firman Tuhan dengan jujur, bukan cuek atau tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sekarang media sudah masuk dalam media online, gereja sudah online. Kita bisa punya banyak waktu untuk banyak mendengar kebenaran firman Tuhan dari mana-mana, boleh. Tapi saya pernah singgung bahwa mari kita setia dengan gereja lokal kita, di mana kita bertumbuh, di mana kita ditanam oleh Tuhan. Bertumbuhlah di situ. Menjadi orang yang setia dengan gereja lokal. Tetapi ketika kita ingin mendengarkan firman Tuhan dari gereja yang lain, dari pengkhotbah-pengkhotbah yang lain, kita dengarkan sebagai suplemen, saya katakan. Tapi yang utama adalah di mana kita tertanam, di mana yang menjadi gereja lokal kita. Disitulah kita bertumbuh dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita amini setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Maka engkau akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Ya. Jadi karena kita sekarang sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Saya katakan tadi kan, jika Tuhan menghendaki, artinya kita belajar mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jika engkau sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu, mari lakukanlah. Kan disitu dikatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ini berbicara apa yang Tuhan perkenan dalam kehidupannya. Maka lakukanlah itu. Sebab jika dia tidak melakukannya, ia berdosa. Ketika engkau tahu Tuhan berkata dalam hatimu, jadilah orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi engkau malas-malesan untuk melayani Tuhan, maka engkau berdosa. Ketika Tuhan memberi dalam hatimu bahwa engkau harus memberitakan firman dimanapun engkau berada, baik lewat media sosialmu sekarang, dan di zaman digital ini kita bisa sangat mungkin untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Tinggal buka handphone kita masukin ayat di medsos kita berikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di medsos kita, maka itu menjadi berkat buat banyak orang. Kalau kita tidak melakukannya, ingat firman Tuhan katakan apa? Maka kita berdosa. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak mau berbagi dengan kebenaran firman itu kepada orang lain. Amin. Ya. Jadi sebagai kesimpulan kita akan melihat dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Ya, saya akan cepat saja karena sudah banyak sekali orang membaca Yeremia. Wah kita mungkin udah apal banget dengan ayat ini. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ayat 5. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Garis bawahi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, sebab hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi, sama seperti Yakobus 4 ayat 13 tadi, ayat ini menunjukkan bahwa manusia punya kecenderungan atau sikap tidak mau melibatkan Tuhan. Tidak mau melibatkan Tuhan. Bahkan kenapa sih manusia bisa jatuh dalam dosa? Manusia pertama, Adam dan Hawa, kenapa bisa jatuh dalam dosa? Salah satunya karena mereka tidak melibatkan Tuhan dengan apa yang mereka lakukan.
Mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan itu sudah benar. Padahal itu semua adalah hasutan dari si iblis. Si ular, si iblis. Tapi mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka tidak ingat dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Karena kenapa? Mereka mengandalkan dirinya sendiri. Mereka mau lebih hebat atau menjadi sama dengan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi jebakan Batman-nya si iblis kepada Adam dan Hawa. Karena iblis ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dan dia nggak mau sendiri. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Adam dan Hawa, dia harus menjatuhkan manusia ini supaya manusia ini juga punya keinginan, punya rencana untuk menjadi sama seperti Allah. Sehingga nggak perlu lagi Allah. Dengan dirinya sendiri, dia bisa selamat. Inilah yang menjadi kejatuhan manusia. Ketika kita menyamakan diri kita dengan Tuhan, hati-hati. Itulah awal kejatuhan kita. Merasa diri hebat, merasa diri mampu melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Hati-hati. Inilah awal kejatuhan manusia. Ya. Sebab itu ingat dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Maka dari itu, mari kita mau pegang benar-benar kebenaran firman Tuhan ini. Kita baca terus, kita dengarkan terus. Supaya apa? Hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Hati kita tidak diisi dengan hoaks-hoaks. Hati kita tidak diisi dengan gosip. Hati kita tidak hanya diisi dengan berita-berita, dengan film-film, dengan musik-musik atau lagu-lagu. Tapi kita diisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Minimal kita tidak bisa baca. Kita sekarang sudah dimanjakan dengan adanya Alkitab audio. Kita bisa dengar dimanapun kita berada, dalam kendaraan bermotor, mobil, kita bisa dengar Alkitab audio di mana-mana. Sehingga firman Tuhan itu akan terus menyirami hati kita. Sehingga yang terpancar dari hati kita adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang tidak mau melibatkan Tuhan. Ingat, segala tindakan dan ucapan kita itu berasal dari hati. Ya. Amsal 4 ayat 23 tadi. Segala tindakan dan ucapan kita itu berasal dari hati. Makanya ketika hatimu jahat, ketika hatimu kotor, maka ucapan dan tindakanmu itu mencerminkan hatimu. Jadi nggak ada tuh istilah berkata, wah dia mah hatinya baik, mulutnya doang yang jahat. Nggak bisa. Hati dengan mulut pasti berpadanan. Pasti memiliki keselarasan. Di ayat yang ke-6, dalam Yeremia 17, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dampaknya di dalam ayat ini, di dalam Yeremia 17 ayat 6. Dampak yang pertama, ia seperti semak bulus di padang belantara. Maksudnya apa? Hidupnya terombang-ambing. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan tidak punya kepastian keselamatan, sudah pasti. Dia tidak punya jaminan keselamatan, sudah pasti. Hidupnya terombang-ambing, sudah pasti. Kalau dia tidak punya keselamatan, dia tidak punya pengharapan, hidupnya pasti terombang-ambing. Seperti layang-layang putus. Yang kedua, orang yang tidak mengandalkan Tuhan tidak akan mengalami datangnya kebaikan. Apa artinya? Mengalami masalah, datang silih berganti, bahkan bertubi-tubi. Masalah A belum selesai, datang masalah B. Masalah A baru selesai, datang masalah C. Padahal masalah B aja belum ketemu solusinya. Nah, itulah yang dikatakan orang yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Masalah selalu ada aja. Ketika kita sedikit saja tidak mengandalkan Tuhan, masalah itu bisa datang bertubi-tubi. Kenapa? Karena perlindungan kita tuh cuma Tuhan. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, perlindungan kita hilang. Masalah datang, iblis menyerang bertubi-tubi. Ingat apa yang disampaikan oleh Injil, ketika seseorang itu menyerahkan hatinya setengah-setengah sama Tuhan, ketika iblis itu diusir dari rumah hatinya, dan dia melihat hati pemilik rumah itu kosong, dia ajak 7 roh yang lebih jahat lagi. Artinya apa? Iblis bisa datang kita dengan silih berganti, memberikan kita masalah-masalah kehidupan. Ya. Dan yang ketiga, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dikatakan ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, maksudnya tidak mendapatkan berkat Tuhan. Tanah angus itu bicara tanah yang terbakar. Padang gurun itu memang kering.
Nah, yang disebut tanah angus itu tanah yang sudah sampai meretakannya banyak sekali, sampai tidak ada air sedikit pun karena terbakar oleh matahari. Ini berbicara bahwa kita tidak bisa mendapatkan berkat Tuhan. Iya, kita mungkin bisa mendapatkan berkat jasmani, kita mendapatkan materi, tetapi itu tidak bersifat kekal. Karena yang bersifat kekal itu apa? Keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, orang yang keempat, orang yang tidak mengandalkan Tuhan dikatakan ia akan tinggal di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, artinya tertinggal jauh dari kawanan orang percaya. Sudah pasti. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan pasti tidak bisa berkomunitas dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya mengandalkan pada Tuhan. Gak akan bisa nyambung orang yang terlalu percaya diri, orang yang selalu mengandalkan dirinya sendiri. Dia akan selalu berkata, ngapain kita berpegang sama Tuhan? Makanya akan ditinggalkan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia akan menjadi orang yang tertinggal. Makanya kehidupannya tidak pernah mengalami keadaan yang baik. Ayat yang ke-7, 2 ayat lagi kita akan bahas. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 7 dengan jelas dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Garis bawahi, mengandalkan Tuhan, harapannya pada Tuhan. Artinya melibatkan Tuhan, membuat hidup kita diberkati. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai jangkar kehidupan kita. Saya pernah katakan di dalam khotbah saya bahwa kehidupan manusia itu seperti sebuah perahu yang sedang berpetualang. Ketika ada angin ombak, perahu itu tidak bisa terus berjalan, tetapi harus menaruh jangkarnya supaya dia tidak terombang-ambing. Nah, makanya ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai jangkar harapan kehidupan kita, ketika masalah datang mengombang-ambing kehidupan kita, ketika zaman ini mengombang-ambingkan kehidupan kita, kalau kita memberikan Yesus Tuhan atau Tuhan Yesus menjadi sebagai jangkar kehidupan kita, pasti kita akan kuat dan kita tidak akan terombang-ambing di dalam badai tersebut. Maka dikatakan ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, karena orang yang mengandalkan melibatkan Tuhan, pasti hidupnya diberkati. Ayat 8 sebagai ayat yang terakhir sebelum kita tutup dalam beberapa poin sebagai konklusinya. Ayat 8, demikian firman Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tadi di ayat yang ke-6 itu bicara dampak orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Hidupnya terombang-ambing, masalah datang silih berganti, tidak mendapat berkat Tuhan, dan ditinggalkan oleh kawanan orang percaya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dampaknya apa? Ada 5. Dia berada di tempat yang tepat karena ditanam di tepi air. Dia berakar di tempat yang tepat karena dia merambatkan akarnya ke tepi air supaya dia tetap kokoh sebagai pohon yang kuat dan dia tidak terhanyut oleh sungai. Artinya sungai bisa saja bicara berkat-berkat materi. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan terhanyut atau terlena dengan berkat-berkat materi yang Tuhan berikan. Tetapi dia akan terus menjaga hatinya dan tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan tadi dia berada atau tertanam di tempat yang tepat dan dia berakar, bicara bertumbuh di tempat yang tepat. Makanya kita sebagai gereja lokal, kita sebagai jemaat punya gereja lokal. Kita harus bisa tetap setia dengan gereja lokal kita. Saya katakan tadi bahwa kita bisa beribadah di gereja lokal, tapi kalau kita masih ingin beribadah di tempat gereja yang lain karena sekarang gereja banyak gereja online ya, banyak sekali digital ministry di dalam medsos kita. Kita bisa jadikan itu sebagai suplemen. Tapi yang utama adalah bagaimana kita tetap setia untuk beribadah di dalam gereja lokal kita. Kalau gereja kita memang punya ada media sosialnya atau digital ministry-nya. Kecuali gereja kita nggak punya digital ministry atau media sosial, ya boleh saja kita kemana-mana. Tapi kalau kita di gereja kita ada pelayanan online, ada media sosial yang dipakai untuk pelayanan online, mari kita mau setia di dalamnya, turut ambil bagian sehingga kita diberkati menjadi pohon yang tertanam di tempat yang tepat dan berakar di tempat yang tepat.
Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang sukanya di tempat lain saja, tidak suka dengan gereja lokalnya, hati-hati. Jangan-jangan kita hanya mencari keinginan kita secara sendiri, keinginan pribadi. Memenuhi keinginan kita secara pribadi saja, bukan kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan di situ tidak mengalami panas terik dan daunnya tetap hijau. Artinya apa? Mendapat perkenanan Tuhan dan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya diperkenan oleh Tuhan, mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan dengan nilai yang kekal, bukan sementara. Bagi manusia banyak sekali orang banyak yang diberkati secara materi, tetapi itu tidak bersifat kekal. Itu semuanya bersifat fana. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan mendapat perkenanan Tuhan dan diberkati secara kerohani khususnya. Imannya bertumbuh sehingga keselamatannya semakin hari semakin dia bisa pegang dengan kuat. Karena Paulus pernah mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan gentar dan takut akan Tuhan. Artinya apa? Keselamatan bisa hilang kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita melupakan Tuhan, keselamatan bisa hilang. Makanya kita harus bisa terus mengandalkan, memegang Tuhan sebagai jangkar atau sauh kehidupan kita. Yang keempat, orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya apa? Tidak khawatir karena ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Jadi sekalipun kita di tengah-tengah pandemi, kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita nggak usah menjadi orang yang paranoid, menjadi orang yang menjadi ketakutan dengan dirinya sendiri. Sehingga bukan karena COVID dia mati, tetapi karena ketakutan dia mati. Itu yang banyak terjadi di belakangan ini. Banyak orang yang tadinya tidak kenapa-napa, tapi karena terlalu paranoid, karena terlalu takut dengan pandemi ini, khawatir dengan ini dan itu, akhirnya menyusahkan dirinya sendiri. Dia stres, depresi, dan akhirnya apa yang terjadi? Imunitas tubuhnya berkurang, imunitasnya menjadi lemah. Ketika dia keluar sebentar saja, langsung terkena COVID, selesai hidupnya. Apalagi sekarang ada varian terbaru yang nggak ada gejala, tiba-tiba langsung lewat. Nah, ini yang sebenarnya harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya selalu melakukan kebaikan, berbuat baik dan benar. Jadi melakukan kebaikan itu harus baik dan benar. Kenapa saya katakan baik dan benar? Banyak orang baik tetapi hidupnya tidak benar. Tetapi orang yang berbuat baik itu harus hidup di dalam kebenaran. Barulah dikatakan hidupnya melakukan perbuatan baik di mata Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar action. Dia berbuat baik bukan action saja, tetapi karena dia tahu dia mengalami kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, makanya dia berbuat baik dan benar. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai penutup, sebagai konklusi, ada 5 hal kesimpulan kita. Bagaimana kita bisa melangkah di tahun ini, di tahun 2021 ini, sekalipun di tengah-tengah pandemi. Yang pertama, selalu awali segala sesuatu dengan Tuhan, artinya libatkan Tuhan. Mulai dari engkau saat ini ada, dimanapun engkau berada, mari libatkan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Yang kedua, melibatkan dan hanya mengandalkan Tuhan. Jadi mengawali dengan Tuhan. Yang kedua, melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, menjadi jemaat yang dewasa dan berbuah. Jangan menjadi jemaat yang cuma ya sudah sekedar menjadi jemaat tapi tidak mau rindu untuk menjadi jemaat yang berbuah melayani sesamanya. Yang keempat, dimulai dari hati yang diubahkan. Artinya apa? Mari kita mengubah hati kita pribadi lepas pribadi menjadi hati yang lemah lembut, hati yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, selalu introspeksi diri. Jangan menjadi orang yang jumawah, jangan menjadi orang yang terlalu congkak, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang overconfident, over pede. Tapi mari kita sama-sama menjadi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus dan melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita tutup kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami percaya semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau belajar untuk terus melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terlebih lagi di masa-masa sulit pandemi ini, kami percaya ketika kami mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami, maka penyertaan Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Dan kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati setiap jemaat yang dalam masalah pergumulan, Engkau berikan kelegaan dan kelepasan, dan memberikan solusi dan jalan keluar. Yang dalam sakit menyakit, Kau berikan kesembuhan dan berikan pemulihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah benih ilahi yang telah ditaburkan boleh bertumbuh, berkembang, berbuah, dan menjadi dampak bagi kehidupan mereka secara pribadi, dan juga menjadi dampak berkat bagi orang-orang di sekeliling kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan kami percaya firman Tuhan semakin hari semakin disebarluaskan. Injil-Mu Tuhan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Pembantu Herlando Budiman Putra. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, supaya anak-anak kita boleh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit di dalam rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bab hari Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.
saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.